Davi mau ngulang bisa gampang. Jadi nomor 1 ini 4 lapisan dari bumi adalah kerak atau crust, mantle yang tadi wujudnya cair atau kental yang terdapat magma di sini. Kemudian inti bumi yang terbagi menjadi 2, yang mana outer core atau inti luar ini wujudnya cair. Kemudian inner core ini yang wujudnya padat. Gitu ya. Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya. What does Earth's core consist of? Rock, metal, magma and lava, iron and nickel. Nah, apa kandungan dari inti bumi? Apakah batu, apakah logam, magma dan lava, atau besi dan nikel? Jawaban yang tepat adalah Nickel. besi dan nikel ya. Nah, jadi dikatakan kalau bahasa kimianya itu nikel dan ferrum, Nive ya. Jadi bahasa apa namanya? Bahasa ilmiahnya, bahasa kimianya iron atau besi itu kan adalah ferrum. Nah, dia punya lambang unsur kimia ditulisnya Fe gitu ya. Nah, jadi ternyata berbeda lapisan itu beda juga kandungannya. Kalau tadi kita bicara ada keras ya. Keras itu terdiri dari unsur yang namanya silikon. Nah, dia punya lambang kimia Si. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 2. Karena core itu terbagi menjadi lempeng benua atau apa namanya? continent plate dan juga oceanic plate gitu ya. Lempeng samudra. Nah, lempeng benua itu tersusun dari unsur yang namanya Cl. Nah, silisium atau silikon dan aluminium. Sedangkan satu lagi, kerak samudra atau oceanic plate, dia tersusun dari sima. Sima itu adalah silisium, magnesium. Kemudian lapisan mantle itu dominan terkandung lapisan Si juga di situ ya. Kemudian masuk lagi ke lapisan core. Nah, baik yang outer core dengan yang inner core itu sama-sama nikel dan ferrum atau nikel dan iron. Jadi ferrum itu bahasa ilmiahnya dari iron ya, dari besi. Kita lanjut. What layer of the earth contains convection currents? Nah, arus konveksi. Apa maksudnya arus konveksi di sini? Jadi arus konveksi itu adalah pergerakan magma, gitu ya, pergerakan magma. Jadi magma di lapisan mantle itu dia nggak diam, nah, nggak seperti lapisan keras ya. Lapisan kerak bumi itu kan umumnya dia diam, kecuali ketika ada pemicu sehingga dia bergerak dan terjadi gempa. Nah, sedangkan lapisan di bawahnya, yaitu yang mantle tadi, yang saya katakan terdapat magma di situ, itu terus bergerak. Nah, pergerakan ini disebut dengan arus konveksi atau convection currents, gitu ya. Nah, kenapa dia bisa bergerak? Karena memang wujudnya dia cair, gitu. Dia selalu bergerak, bergejolak, sehingga menyebabkan kulit bumi yang berada di atasnya juga ikut bergerak, gitu. Nah, bergeraknya nanti bisa terjadi tabrakan antar lempeng bumi, atau bisa terjadi gerakan saling menjauh, ataupun bergesekan. Yang itu semua nanti menghasilkan gempa. Oke.
kita lanjut. What are convection currents in the context of plate tectonics? Currents created by weathering and erosion. The scientific name of a volcano eruption. Movement generated by warm and cooler warmer and cooler magma circulating. Another term for sea flow spreading. Nah, kalau kita bicara arus konveksi tadi, nah konteksnya itu terkait dengan apa? Hubungannya dengan lempeng tektonik. Apakah yang dimaksud dengan arus tersebut terbentuk by weathering atau pelapukan ya kalau bahasa Indonesianya, weathering and erosion. Nah, erosion itu pengikisan. The scientific name of a volcano eruption. Nah, nama ilmiah dari erupsi gunung api atau gunung meletus. Movement generated by warmer and cooler magma circulating. Nah, benar yang biru jawabannya ya. Jadi convection currents atau arus konveksi itu maksudnya adalah pergerakan magma. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. What are the four parts of Earth system? Oh, ini soalnya sama dengan yang pertama. Oh, bukan, Deng. Bukan Earth layer ya. Kalau yang pertama layer, kalau sini system. Earth system. Jadi bumi itu terdiri dari biosphere, geosphere, atmosfer, hydrosphere. Sebetulnya kalau dalam ilmu geografi di Indonesia ya, geosphere sendiri nanti bisa terbagi-bagi lagi. Nah, bahkan ini semua adalah bagian dari keluarga besar yang namanya geosfer. Jadi di dalamnya pertama ada litosfer. Litosfer itu bicara tentang rock, ya, bicara tentang batuan, bicara tentang lapisan-lapisan bumi tadi. Nah, itu litosfer yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya atmosfer, yaitu lapisan udara. Kemudian ada hydrosphere, lapisan air. Ada biosfer, yaitu flora dan fauna. Kemudian ada anthroposphere, yaitu human activities gitu ya. Jadi berkaitan dengan kependudukan, berkaitan dengan manusia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Who did the theory of plate tectonics originate with? Albert Bach, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Alfred Wegener. Nah, ini orang yang mengemukakan namanya the continental drift theory. Nah, orang itu bernama Alfred Wegener, benar ya. Jadi dia yang mengatakan bahwa bumi dulunya ketika baru terbentuk itu daratannya cuma satu. Jadi cuma satu daratan yang sangat luas yang disebutnya sebagai Pangaea. Ya. Kemudian karena ada pergerakan sehingga ibaratnya ini seperti puzzle yang tadinya utuh kemudian dia terpisah-pisah. Nah, jadi dia terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga sampai seperti sekarang banyak benua, banyak pulau gitu ya. Bahkan Indonesia sendiri punya pulau dengan jumlah berapa? David tahu nggak jumlah pulau di Indonesia? Enggak. Tebak aja coba. Apa? Range-nya berapa kira-kira? Pulau di Indonesia itu lebih dari 17.000 jumlahnya. Nah, jadi banyak banget ya kan. Yang tadinya satu daratan di dunia ini kemudian pecah jadi banyak benua
Dan tiap-tiap benua itu nanti pecah-pecah lagi jadi pulau-pulau yang lebih kecil. Kita lanjut ke soal berikutnya. Which answer best describes the theory of plate tectonics? Earth's surface is made of large moving plates of land. Earth's surface is made of one large plate of land. Earth's surface is millions of years old. Plates of land form Earth's continents. Nah, yang mana yang paling menjelaskan, deskripsikan dari teori lempeng tektonik? Jadi teori lempeng tektonik itu bicara tentang konvergen, divergen, transform. Nah, seperti tadi saya sempat sebutkan ya. Jadi ada yang mendekat, konvergen, yang menjauh, divergen, yang bergesekan, transform. Iya, benar. Jadi dia ngomongin pergerakan dari lempeng ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau Earth surface is made of one large plate of land, ini bicara soal yang sebelumnya tadi yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, yang teorinya namanya continental drift. Jadi dia mengatakan bahwa bumi itu awalnya satu daratan yang sangat besar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. What are the three boundaries of tectonic plates? Volcanoes, mountains, valleys, transform, divergent, convergent, lithosphere, asthenosphere, mesosphere, fault, mid-ocean ridge, rift valley. Jadi saya sambil ngemil ya. Apa? Ya. Benar. Tadi saya udah sebutin ya. Jadi ada yang konvergen itu mendekat, divergen itu menjauh, transform itu bergesekan. Jadi ada 3 macam pergerakan lempeng. What is a divergent boundary? Divergent ini lawan dari convergent ya. Nah, jadi divergent itu adalah gerakan saling menjauh. Nah, where plates pull apart. Jadi tadi ada 3 tipe ya kan? Ada konvergen yang mana mereka saling mendekat atau bertabrakan, kemudian divergen mereka saling menjauh, dan transform mereka itu bergesekan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. What is subduction? Where plates collide together, where plates scrape past each other, where one plate goes under another, where plates pull apart. Nah, kalau yang hijau ini tadi pengertian dari divergent, ya kan? Nah, jadi gini. Subduction adalah ketika dua lempeng bertemu, kemudian mereka konvergen ya, bertabrakan. Tapi dua lempeng yang bertabrakan ini beda kekuatannya. Nah, yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Sehingga terjadilah yang lebih kuat itu menghujam bagian yang lebih lemah. Nah, sehingga terjadilah subduction. Kalau dalam bahasa Indonesia, subduction ini diterjemahkan sebagai hujaman gitu ya. Jadi yang lebih kuat menghujam yang lebih lemah, dan akhirnya nanti di situ justru terbentuknya cekungan. Nah,
Kenapa bisa yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah? Karena yang satu itu berarti adalah kerak samudra atau oceanic plate, yang mana dia ini punya massa jenis yang lebih berat dan lebih kuat dibanding yang satu lagi, yaitu continental plate. Ya. Jadi ketika oceanic plate dengan continental plate mereka itu convergen, nah oceanic plate itu akan menekan, akan menghujam continental plate sehingga terjadi subduction. Nah, beda halnya kalau dua lempeng ini sama-sama continental plate, sama-sama lempeng benua. Nah, yang terjadi adalah kita sebutnya collide ya. Jadi collide itu ketika lempeng benua dengan lempeng benua. Sedangkan kalau lempeng benua dengan lempeng samudra itu nanti hasilnya adalah subduction. Kita lanjut ke soal berikutnya. What is a convergent boundary? Where plates scrape past each other, where one plate goes under another, where plates collide together, where plates pull apart. Nah, benar. Jadi konvergen itu adalah ketika dua lempeng collide gitu ya, tabrakan. Nah, subduction tadi adalah bagian dari konvergen ya, cuma dia kalau berbeda lempengnya. Yang satu adalah oceanic plate, kemudian yang satunya adalah continental plate. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. What are the three types of rocks? Igneous, metamorphic, sedimentary, magma, lava, molten, mineral, lime, quartz, soil, humus, sand. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya batuan beku, batuan metamorf atau malihan, dan batuan sedimen. Nah, benar ya, Davi. Jadi ada 3 jenis batuan. Yang mana batuan ini mengalami cycle, mengalami siklus. Siklusnya diawali dari magma. Nah, magma keluar melalui proses erupsi atau gunung meletus. Ketika magma keluar, suhu di permukaan bumi kan jauh lebih dingin daripada suhu di perut bumi. Sehingga dia mendingin dan membeku, berubahlah dia menjadi igneous rock gitu ya. Nah, jadi igneous ini sebetulnya asal katanya api artinya ya. Jadi bisa bermakna sama dengan pyro, dengan api. Nah, igneous rock. Kemudian igneous rock ini berlanjut prosesnya. Dia bisa menempel bersama dengan benda lain. Benda lainnya ini bisa batu juga, bisa sisa makhluk hidup yang sudah menjadi fosil, atau benda-benda lain. Kemudian dia mengendap bersama. Berubahlah dia menjadi sedimentary rock. Ya. Kemudian berlanjut perjalanannya sedimentary rock ini, nanti dia bisa terkena heat and pressure. Ya, terkena panas dan tekanan. Nah, melalui perubahan suhu dan tekanan ini nanti dia seolah-olah dimasak begitu ya. Sehingga dia berubah menjadi metamorphic rock. Dan akhirnya metamorphic rock ini dalam prosesnya dia lama-kelamaan akan tertekan lagi ke bawah gitu. Tertekan lagi ke bawah karena ada lapisan-lapisan batu yang baru di atasnya. Nah, lapisan batu yang udah lebih duluan jadi menjadi metamorphic rock tertekan ke bawah dan akhirnya menempel lagi dengan lapisan magma, akhirnya dia melting. Ya. Dia meleleh dan akhirnya berubah menjadi magma lagi. Itulah kenapa dikatakan sebagai rock cycle. Tapi ini jelas butuh proses yang sangat lama. Tidak seperti siklus air ya. Siklus air itu kan cenderung lebih cepat gitu, jauh lebih cepat dibandingkan
rock cycle. Kita lanjut ke soal berikutnya. What are rocks primarily made of? Minerals. Gimana mengejanya dalam bahasa Inggris? Metals, different types of soil, erosive materials. Nah, benar ya. Jadi mineral. Secara sederhana, mineral itu bisa kita terjemahkan sebagai benda padat, anorganik. Nah, anorganik maksudnya bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, yang dia awalnya adalah magma. Kemudian magma ini membeku dan mengalami berbagai proses yang berbeda sehingga menjadi mineral yang berbeda-beda pula. Nah, bahkan mineral sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu rocks and metals. Jadi ada yang menjadi batu-batuan, ada yang menjadi logam-logaman, gitu ya. Batu-batuan sendiri sangat banyak jenis dan jumlahnya. Kemudian logam-logaman juga sangat banyak jenis dan jumlahnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. What is the source of Earth's magnetic field? Magnetic field. The Earth's electromagnetic spectrum, the Earth's rotation combined with its metal core, the metal core, magnetic reversal. Sumber dari medan magnet bumi. The magnetic field of Earth is come from apa jawabannya, Davi? Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, bukan electromagnetic spectrum ya. Kalau bicara spektrum itu kaitannya dengan color, kaitannya dengan warna, dengan cahaya gitu. Jadi sama sekali kita tidak membicarakan tentang electromagnetic spectrum. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang kuning. The Earth's rotation combined with its metal core. Jadi karena perputaran bumi pada porosnya, karena rotasi bumi. Nah, ditambah lagi dengan inti bumi yang punya kandungan metal gitu ya. Nah, jadi perputaran itu kemudian juga karena kandungan metal di dalamnya, nah itu menjadikan adanya medan magnet. Nah, di kedua kutub bumi. Kemudian kita lanjut. How is the sea floor formed? Jadi bagaimana lantai samudra ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya lantai samudra terbentuk. Earthquakes, mid-ocean ridge, one plate subducts under another, magma comes through oceanic crust, cools, forming new crust. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang hijau ya. Magma comes through oceanic
crust cools and forming new crust. Jadi lantai samudra itu maksudnya adalah seperti halnya di daratan kita punya lapisan batuan yang menjadi tempat kita berpijak. Nah di dasar laut pun sama, cuma bedanya dia terendam air aja. Gitu. Artinya laut yang paling dasar itu kan ada daratannya juga, alias ada lapisan batuannya juga. Yang itu berasal dari magma yang membeku. Nah magma keluar menembus lempeng samudra. Nah, kemudian dia mendingin karena jelas kontak dengan air laut, dia mendingin, kemudian dia membentuk lapisan kerak yang baru. Nah, kenapa jawabannya bukan earthquakes? Jelas bukan. Karena earthquakes itu semua pergerakan lempeng, semua aktivitas tektonisme itu menghasilkan earthquakes, baik yang konvergen, divergen, ataupun transform. Nah, kita bicara seafloor form. Nah, jadi pembentukan dari lantai samudra ini karena divergen ya. Jadi bayangin di dasar laut misalnya ya ini. Kemudian ada gerakan saling menjauh, divergen. Nah, they pull apart sehingga terbentuklah celah tempat keluarnya magma. Nah, karena mereka saling menjauh, kemudian terbentuk celah tempat keluarnya magma, magma keluar dan dia membeku, mendingin, sehingga membentuk lapisan kerak yang baru. Kemudian mid-ocean ridge. Nah, mid-ocean ridge pembentukannya mirip dengan penjelasan yang saya paparkan, ya. Cuma bedanya adalah seafloor itu bicara lantai samudera secara umum yang dia datar. Sedangkan mid-ocean ridge itu apabila pergerakan divergen tadi membuat magma keluar dan membentuk tonjolan. Nah, membentuk kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya punggung laut ya. Nah, dan punggung laut ini ketika dia tekanannya semakin intensif, semakin tinggi sampai dia muncul ke permukaan, nah namanya akan berubah menjadi sea mound, menjadi gunung laut. Kemudian one plate subducts under another, ini adalah proses terbentuknya dalam bahasa Inggris disebutnya trench ya, palung. Nah, jadi cekungan yang sangat dalam yang ada di dasar laut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. What is weathering? What is weathering? Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya pelapukan. Deposition, oxidation, the breaking down of rock, a change in the weather. Deposition apa? Deposition sinonim dari sedimentation, jadi pengendapan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, the breaking down of rock. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya weathering itu adalah pelapukan. Nah, pelapukan adalah proses penghancuran ya, proses penghancuran batuan melalui berbagai sebab. Nah, dan yang paling banyak penyebabnya itu adalah berkaitan dengan cuaca. Bisa dengan suhu udara, bisa dengan curah hujan gitu. Makanya dia disebut weathering karena banyak dipengaruhi oleh cuaca gitu ya. Nah, tapi bukan berarti dia artinya adalah a change in the weather. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Karena kalau a change in the weather kan bukan ngomongin materi kita sekarang dong, bukan ngomongin batuan. Nah, ini ngomongin atmosfer berarti kalau a change in the weather. Kita lanjut ke soal berikutnya. What are the components, ingredients of soil? Rock, water, air. Dirt, water, plants. Rock, minerals, acid.
rock, humus, organic matter, water, air. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang hijau. Nah, ternyata tanah itu adalah batu juga. Nah, artinya dia adalah hasil akhir dari pelapukan batuan. Tadi sebelumnya kita sebut atau kita bahas pelapukan atau weathering. Jadi ketika yang namanya batu ini mengalami weathering, mengalami pelapukan, maka dia nanti akan berubah menjadi tanah, gitu ya. Nah, kemudian selain batuan, kandungan dari tanah itu juga ada dari humus, yaitu adalah bahan-bahan organik, sisa dari makhluk hidup. Nah, misalnya tumbuhan yang mati kemudian membusuk, gitu. Kemudian air dan udara. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentuk tanah. Kita lanjut. How is igneous rock formed? Nah, tadi saya udah jelasin ya. By heating sedimentary rock, by lava cooling, by magma cooling, by melting sedimentary rock. Nah, apa perbedaan antara lava dengan magma? Wifi-nya David di sini kayak cut out sedikit, maaf ya. Oke, Sampai dia nggak bisa. Oke, magma cooling. Jadi itulah kenapa dinamakan igneous rock yang tadi saya bilang. Jadi magma dia punya nama lain pyroclastic. Jadi pyro itu artinya api gitu. Seperti halnya igneous itu juga artinya api. Nah, sebetulnya magma dan lava itu sama. Bedanya adalah magma ketika dia masih di dalam. Ketika dia sudah muncul melalui erupsi, itu namanya kita sebut menjadi lava. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi udah saya sebutin ya, bahwa kerak terbagi menjadi dua, yaitu oceanic atau lempeng samudra, dan juga continental plates, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya lempeng benua. Which layer of the earth is the thickest? Nah, mana dari semua lapisan bumi yang paling tebal? Mantle, crust, inner core, outer core. Clue-nya adalah ini lapisan tempat terdapatnya magma tadi. Nah, yang paling thin itu adalah crust. Nah, yang paling thick itu adalah mantle. Jadi kita membayangkan lapisan-lapisan bumi ini bisa kita ibaratkan sebagai atau seperti telur ya. Nah, jadi telur itu kan lapisan paling luarnya, cangkangnya itu satu-satunya lapisan yang padat, ya kan? Tapi dia paling tipis. Nah,
Begitu juga bumi, lapisan paling luarnya itu paling tipis, yang kita sebut sebagai crust ini, atau kerak bumi. Kemudian di bawahnya atau di dalamnya itu ada yang namanya mantel. Nah, yang wujudnya cair atau kental. Begitu juga tadi di telur ya. Nah, ketika udah tembus dari cangkangnya, maka kita akan menemukan si putih telurnya, ya kan, yang wujudnya cair atau kental. Nah, terus ke dalamnya lagi kita akan menemukan core. Nah, jadi kalau dalam telur kita nyebutnya apa? Yolk ya. Jadi bagian kuningnya itu, nah bagian inti, yang mana wujudnya itu nanti terbagi dua kalau dalam lapisan bumi gitu ya. Lapisan inti bumi itu tadi kita udah bahas outer core dan inner core. Nah urutannya atau perbandingan ketebalannya maksudnya, keras itu paling tipis, nah kemudian mantle itu yang paling tebal, dan core itu yang pertengahan. Jadi dia cukup tebal tapi tidak setebal lapisan mantle. The lithosphere is made up of crust and lower mantle. Mantle or mantle pronunciationnya. Crust and upper mantle, crust and middle mantle, crust and core. Oke. Nah, jadi lithosphere itu adalah lapisan yang di dalamnya adalah gabungan dari crust atau kerak dan mantel yang bagian atas. Nah, jadi mantel yang bagian atas ini yang paling kental atau dia masih cenderung padat gitu ya. Nanti makin ke bawah baru dia makin cair. Nah, karena crust and lower mantle itu kan tidak bertemu. Jadi kan urutannya crust, upper mantle, lower mantle, kemudian outer core dan inner core. Which of the following is formed at a convergent boundary? Rift Valley, volcanic island chain, deep ocean trench, mountain range. Nah, mana berikut ini yang terbentuk dari pergerakan konvergen, yang mana lempeng saling mendekat? Selesai. Ya, jadi deretan atau barisan pegunungan ya. Jadi kalau kita bicara konvergen, di sini mengarah pada pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, maka hasilnya adalah nanti bisa berupa barisan pegunungan. Nah, atau dalam bahasa geografi kita menyebutnya lipatan ya, fault. Kenapa bisa begitu? Jadi lempeng benua dengan lempeng benua, mereka collide gitu kan. Kemudian ibarat mobil yang tabrakan, bagian yang tabrakan ini jadi penyok ke atas gitu. Nah, maka terbentuklah bentukan yang menonjol. Nah, contohnya kalau di Indonesia kita punya pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, dan banyak pegunungan lainnya itu memang terbentuk dari proses seperti ini. Nah, sedangkan deep ocean trench atau palung laut ini terbentuknya dari subduction yang tadi ya. Jadi ini memang pergerakan saling mendekat, tapi berbeda kekuatan. Yang satunya kerak samudra yang lebih kuat, nah yang satunya kerak benua yang lebih lemah. Sehingga ketika mereka bertabrakan, kerak samudra akan menekan kerak benua. Nah, sehingga terbentuklah cekungan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya.
A scientist who studies the earth is called a geologist, oceanographer, seismologist, botanist. Tunggu. Connect. Geologist sih. Aduh, reconnect. Aduh, connect masih. Geologist kan? Ya benar, geologist. Okay. Jadi kita lihat pilihan jawaban yang lain. Oceanographer ini jelas kalau dia mempelajari oceanografi, ilmu tentang laut. Ya. Kalau seismologist itu apa, Davi? Davi tahu nggak? Seismologist itu adalah ilmu tentang earthquake, ya, ilmu tentang gempa. Kemudian botanis ini adalah ilmu tentang orangnya, ya, lebih tepatnya ilmuannya gitu. Nah, ilmuwan yang mempelajari tentang flora, tentang tumbuh-tumbuhan itu disebutnya botanis. What happens at the divergent boundaries? Mountains crust is neither created or destroyed. Crust is formed with ocean ridge, reef valleys, subduction. Crust is destroyed, island arcs, deep ocean trenches. Nah, ketika ada lempeng yang saling menjauh, maka landform yang terbentuk apa aja? What Subduction jelas bukan ya tadi, karena subduction itu adalah lempeng saling mendekat juga. Nah, pembentukan crust tadi seperti udah kita bahas di beberapa nomor sebelumnya. Kemudian mid ocean ridge tadi juga udah kita bahas ya. Ini yang terbentuknya punggung laut. Kemudian reef valleys. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Three factors that affect the rate of weathering are weather, landforms, rainfall, texture, chemicals, plants, surface area, rock composition, climate, weather, wind. Yang mana, Davi? Tunggu. Halo? Ya, Davi. 3 faktor yang mempengaruhi pelapukan, ya. Surface area, rock composition, dan climate. Nah, kenapa yang lainnya tidak kita pilih? Nah, sebetulnya weather and rainfall itu bisa kita rangkum dalam climate ya. Jadi iklim itu kan udah mencakup semuanya. Udah mencakup temperature, udah mencakup humidity, udah mencakup keadaan awan, kemudian juga angin. Nah, terus di sini ada surface area. Jadi keadaan area permukaannya itu juga akan
menentukan proses pelapukan gitu ya. Jadi ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Nah, terus komposisi batuannya. Nah, komposisi batuannya ini bisa terkait dengan dia tersusun dari apa? Apakah dari kerikil ataukah pasir ataukah lempung, kemudian juga berkaitan dengan mineral yang terkandung gitu. Jadi itu akan mempengaruhi proses pelapukannya juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. What are the two types of weathering? Wind and rain, soil and humus, rust and oxidation, mechanical and chemical. Nah, sebetulnya dalam pelajaran geografi di Indonesia kita menganggap ada 3 jenis pelapukan ya. Tapi kalau di sini ada 2. Mechanical and chemical, tapi itu takutnya nggak bisa. Ya, benar. Mechanical and chemical. Nah, mechanical ini adalah pelapukan yang disebabkan oleh suhu atau bisa juga tekanan. Nah, maksudnya apa sih pelapukan yang disebabkan oleh suhu? Jadi, suatu tempat jika dia mengalami perubahan suhu yang ekstrim, maka pelapukan mekaniknya akan tinggi gitu ya. Contohnya seperti di daerah gurun. Daerah gurun itu kan perubahan suhunya ekstrim. Ketika siang dia sangat panas, ketika malam dia sangat dingin. Artinya perubahan suhunya itu jauh ya turunnya. Nah, sehingga ini menyebabkan batu-batuan itu menjadi pecah atau mengalami pelapukan. Sehingga di sana berubahlah batu-batuan menjadi pasir gitu. Makanya di gurun itu kan didominasi oleh pasir. Atau bisa juga pelapukan mekanik ini terjadi di daerah yang dingin, seperti di kutub. Nah, jadi misalnya ada batu yang berongga, gitu ya. Ada batu yang berongga, berlubang-lubang, kemudian air masuk ke dalam lubang-lubang di batu tersebut. Nah, karena suhu yang dingin, air yang masuk tadi dia berubah menjadi es, dia membeku. Dan perlu diketahui bahwa air ketika berubah menjadi es, selain wujudnya dari cair menjadi padat, volumenya juga bertambah ya. Dari yang kecil menjadi lebih besar. Nah, air yang tadi masuk ke dalam batuan itu karena dia membeku dan membesar sehingga dia menekan batuannya dari dalam. Nah, dan batuan itu nanti bisa pecah. Proses itu juga termasuk mechanical weathering gitu ya, pelapukan mekanis. Kemudian apa yang dimaksud dengan chemical weathering? Pelapukan kimiawi. Nah, ini adalah pelapukan yang disebabkan oleh larutan. Larutan kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Mungkin solution kali ya. Jadi larutan ini bisa berupa air hujan, bisa berupa air laut, gitu, bisa berupa unsur-unsur kimia lainnya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pelapukan. Nah, contohnya seperti Indonesia. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga pelapukan yang banyak terjadi adalah pelapukan kimiawi. Kemudian tadi saya bilang bahwa kalau dalam geografi di Indonesia, weathering itu dibagi menjadi 3, bukan cuma 2. Satu lagi adalah organic, ya, organic weathering. Jadi pelapukan organis ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti lumut. Ya. Lumut itu bisa melapukan batuan. Nah, kemudian juga bisa misalnya akar-akar tumbuhan yang lain. Nah, itu bisa saja mereka akarnya saking kuatnya memecahkan batuan. Nah, sehingga ketika batuan pecah oleh akar pohon, itu kita katakan sebagai pelapukan organis. Nah, karena penyebabnya adalah makhluk hidup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Which part of the earth believed to be in the liquid state? Nah, mana bagian dari bumi yang diyakini punya keadaan yang atau wujud yang cair? Crust, outer core,
mantle, inner core. Nah, tadi saya udah sebutkan ya di awal. Iya, benar, outer core. Sedangkan inner core itu wujudnya apa, Davi? Wujudnya gimana inner core? Inner core wujudnya gimana? Solid ya. Pak, wujudnya? Iya. Ya, solid ya. Jadi core itu kan consist of two parts ya tadi. Ada outer core yang mana dia itu liquid, sedangkan inner core itu dia solid. Nomor berikutnya, which will be the best evidence to support the plate tectonic theory. Nah, mana yang menjadi bukti paling kuat gitu ya, yang mendukung teori lempeng tektonik. New crust formed by sea floor spreading, the weathering and erosion of coastlines, plants fossil of similar size, rocks with different physical appearance ya. Nah, yang merah ya. Jadi lapisan kerak yang baru terbentuk dari lantai samudra yang melebar gitu. Nah, yang tadi saya udah jelaskan prosesnya gitu ya. Jadi karena gerakan divergen, sehingga lempeng saling menjauh dan terbentuk celah tempat keluarnya magma di situ. Nah, sehingga terbentuklah new crust. Dan ini memang terjadi gitu ya. Artinya samudra itu semakin melebar. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa lempeng ini memang bergerak. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. What are the three types of earthquakes wave? Nah, 3 macam gelombang gempa bumi. Primary, secondary, tertiary. Nah, primer, sekunder, tersier. Primary, secondary, seismic 1, seismic 2, seismic 3, convergent, divergent, transverse. Nah, jadi Tunggu. ya, jadi tidak ada istilah gempa tersier ya, cuma ada gelombang primer dan sekunder. Kemudian pembagiannya lagi adalah gempa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya gempa dangkal, gempa sedang, dan gempa dalam gitu. Itu menurut kedalamannya. Nomor 30. Nah, soal terakhir di kuis ini. What is the pedosphere? The earth soils and the component process that makes them one of the 4 parts of our system, the layer just above the outer core, the soil of the earth combined with the upper mantle. Nah, pedosphere itu adalah tanah. Yeah. The earth's soil and the component process that makes them. Jadi bahasa ilmiahnya dari soil atau tanah adalah pedosphere. Sedangkan kalau tadi lapisan batuan kita sebut sebagai litosfer. Oh ya, Davi udah sholat asar belum, Davi? Kalau belum, sholat dulu deh, saya tungguin. Udah apa belum? Sudah. Oke. Sudah. Kita lanjut ya. Kita lihat dulu nih skornya berapa. 13 dari 30. Apa? Benar, 13? Iya, 13 dari 30. Jadi 43%. Memang sebetulnya kalau nanti ujian sebenarnya ya, seleksi masuk
perguruan tinggi negeri itu nggak perlu benar semua gitu. Karena memang soal seleksi ujian masuk PTN itu dibuat seperti itu. Artinya kalaupun mau dijawab semua dengan benar, itu waktunya nggak akan cukup. Nah, makanya kita pakai strategi menghadapi ujian tersebut. Strateginya gimana? Dengan sering latihan soal, sehingga bisa diprediksi kira-kira materi apa aja yang sering keluar. Nah, topik-topik apa aja yang sering muncul. Jadi pelajari di topik-topik tersebut. Jadi lebih fokus. Ya. Dan memang nggak wajib untuk benar semua. Nah, coba kita cari quiz yang lain dulu. Ini kali ya. Minerals, rock, soil. Pahal? Iya, Davi. Ayo kita play quiz ini. Hitung ya. Davi tadi ada tugas apa, Davi? Ada kerjaan apa tadi? Tadi kerjaan dari sekolah pelajaran apa? Itu pelajaran yang ekstrakurikuler untuk ekstrakurikuler Apa yang ekstrakurikulernya? debat itu ada Oh, klub itu dan saya itu iya. head clubnya, so harus ada yang sepertinya yang Davi harus dikerjain. Oke. Tapi udah beres itu. Sudah. 3872360. Waiting for players. Ayo, Davi. Iya, tunggu. Oke. Oke.
Minerals, rock, and soil. Which of the following is not a characteristic of a mineral? All rocks are made of minerals. Minerals must be solid. Minerals have definite shape and volume. Minerals form in nature. Nah, jadi yang paling tepat yang merah. Nah, seperti tadi saya udah sebutkan di kuis sebelumnya ya. Jadi mineral itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu rocks and metals. Gitu. Jadi semua rocks itu adalah termasuk ke dalam mineral. Which of the following is not a characteristic of a mineral? Minerals have a crystal structure. Minerals are made up of the same type of molecule. Water is a mineral. Minerals are made of a definite gimana ngejenya definite finite. Kok ini semuanya nggak ada yang benar? Ini yang biru yang benar. Nah, ini semuanya nggak. Katanya enggak. Kata siapa? Davi pakai biru. Davi biru. Tunggu, Davi. Oh, mungkin nggak kedetek kali. Davi biru. Mungkin apa namanya ada lag ya. Jadi which of the following is not a characteristic of a mineral. Jadi mana yang bukan ciri dari mineral. Nah, yang salah ini adalah yang warna biru. Water is not a mineral. Water bukan air bukan mineral ya. Nah, jadi kesalahan besar memang banyak remaja Indonesia yang taunya mineral itu air gara-gara istilah air mineral gitu. Padahal sama sekali mineral itu bukan air. Mineral itu justru benda padat. Nah, kenapa ada istilah air mineral? Karena air tersebut ditemukan di mata air, kemudian juga itu punya kandungan mineral-mineral tertentu gitu. Ada kandungan besinya, ada kandungan mineral-mineral yang lainnya gitu ya. Kemudian kita lihat bilang jawaban yang lain. Mineral punya struktur kristal. Iya. Jadi termasuk misalnya diamond gitu, kemudian quartz dan macam-macam jenis batuan. Nah, itu semuanya adalah mineral. Mineral are made up of the same type of molecule. Ya, karena pada dasarnya semua mineral itu berasal dari magma. Kemudian minerals are made of a definite atau gimana nih ngejenya, Davi? Define kan gak enak. Definite chemical composition. Nah, jadi mineral itu terbentuk dari komposisi mineral tertentu. Jadi apa namanya? Seperti misalnya mineral berupa batu kapur. Nah, dia pasti akan mengandung banyak unsur Ca ya. Ca itu kalsium. Nah, kemudian juga batu seperti misalnya ada batu warna merah namanya itu batu apa ya? Saya lupa. Pokoknya warnanya merah. Nah, itu dia terbentuk dari mineral yang mengandung besi gitu ya, iron. Jadi setiap mineral, nah itu mengandung unsur kimia atau komposisi kimia tertentu. Which of the following is not one of the 7 properties of minerals? Corrosion, density, hardness, color. Nah,
is not one of the 7 Hardness? properties of minerals. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sifat fisik mineral ya. Sifat fisik mineral yang tidak termasuk adalah corrosion. Nah, corrosion itu kan artinya proses apa ya? Proses penghancuran yang disebabkan oleh oksidasi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya korosi itu nanti menyebabkan karat. Dan itu bukan salah satu sifat fisik dari mineral. Nah, apakah hardness itu termasuk? Iya. Jadi dalam ilmunya namanya mineralogi, itu ada namanya skala Mohs ya. Itu bicara tentang hardness. Jadi tingkat kerasnya suatu mineral. Dan David tahu nggak benda paling keras di bumi itu apa? Apa? Benda paling keras di bumi. Yang punya hardness paling tinggi, hardness scale paling tinggi. Itu adalah diamond ya. Jadi dia punya skala Mohs 10. Nah, jadi skala Mohs ini adalah skala dengan angka 0 sampai 10 yang itu menunjukkan apa namanya scale of hardness. Jadi tingkat kekerasan batuan atau mineral. Dan yang punya skala paling tinggi adalah diamond. Artinya itu adalah benda paling keras di bumi. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan ataupun menggores ataupun memotong diamond selain diamond juga gitu. Jadi ilmu tentang skala Mohs ini, scale of hardness ini, maksudnya adalah menunjukkan informasi kepada kita bahwa mineral yang memiliki skala Mohs lebih tinggi, nah dia berarti bisa memotong, bisa menggores, bisa menghancurkan mineral-mineral lain yang skalanya lebih rendah. Nah, jadi bisa dikatakan apapun itu bisa dihancurkan dengan diamond gitu. Jadi misalnya kita mau bikin apa palu yang besar gitu, full dibuat dari diamond, yang mana itu pasti sangat mahal ya kan. Nggak mungkin kayaknya orang bikin itu. Tapi katakanlah ada yang mau membuatnya. Nah, palu itu akan bisa menghancurkan semua benda di bumi karena dia adalah terbentuk dari mineral yang paling keras. Kemudian color sama density itu jelas menjadi sifat fisik atau properties of minerals ya. Jadi dari warna itu bisa menjadi ciri suatu mineral seperti tadi misalnya kalau ada tanah ataupun batuan yang punya warna merah berarti kita katakan itu bisa jadi ada kandungan iron, ada kandungan besi di dalamnya. Nah, jadi warna pun diperhatikan. Kemudian density. Nah, density ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti apa ya? Kerapatan ya. Nah, itu juga diperhatikan menjadi salah satu sifat fisik mineral. Kemudian kita lanjut. Which of the following is not one of the 7 properties of minerals? Pertanyaannya masih sama, tapi pilihan jawaban yang diganti. Ini apa sih? Nah, yang bukan adalah volume ya. Fracture cleavage. Iya. Oke. Jadi maksudnya ini bicara tentang goresan, tentang belahan gitu. Nah, jadi kaitannya ke struktur suatu mineral. Nah, memang ilmu tentang mineralogi sendiri ini sebetulnya ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi gitu. Artinya di SMA tidak diajarkan sama sekali gitu. Nah, bahkan saya aja baru belajar ketika kuliah dulu. Jadi ada sifat-sifat fisik mineral tadi kita udah bahas di soal sebelumnya, ada hardness, ada color, ada density. Nah, kemudian ada streak, cleavage, fracture. Jadi terkait dengan strukturnya, terkait dengan bentuk-bentuk belahannya, terkait dengan goresan-goresannya gitu. Tapi volume, nah besar atau kecilnya itu tidak sama sekali menjadi sifat fisik dari mineral. Gitu ya.
Which of the following is one? Nah, masih sama pertanyaannya. Rarity, luster, extrusive, The intrusive. following is one of the 7 properties of minerals. Luster, intrusive. Apakah kelangkaan? Ada ini nggak tahu nih. Nah, sekarang yang ditanya bukan yang bukan ya. Kalau yang tadi kan soal-soal sebelumnya, which of the following is not one gitu kan. Nah, kalau di sini kan pertanyaannya sekarang justru nanya mana dari pilihan jawaban ini yang termasuk ke dalam salah satu sifat fisik mineral. Nah, rarity, kelangkaan itu sama sekali tidak menjadi sifat fisik mineral. Kemudian ekstrusif dan intrusif itu bicara jenis batuan beku. Ya, jadi ada batuan beku luar itu disebutnya ekstrusif, ada batuan beku dalam disebutnya intrusif. Nah, luster ini apa ya? Saya juga agak-agak lupa deh. Coba ya kita lihat dulu. Davi tahu nggak? Luster artinya apa? Nggak tahu sih. Oh, kilau. Jadi ini termasuk ke dalam sifat fisik mineral. Seperti misalnya tadi diamond ya. Diamond itu batuan yang paling tinggi hardness scale-nya, kemudian paling tinggi juga lusternya, nah kilaunya gitu. Makanya dia disebut sebagai batu mulia. Jadi bukan sekedar dia bagus dilihat, tapi ternyata dia juga sangat kuat atau sangat keras. Ya. Bahkan diamond itu selain dipakai buat perhiasan, dia juga dipakai untuk mata bor. Jadi kalau pekerja tambang mau ngedrill ya, mau mengebor tambang gitu, itu mata bornya menggunakan diamond supaya apapun yang di drill itu nanti bisa hancur. This rock is formed after rock is eroded then compacted. Apa sekarang ini? This rock is eroded and compacted. Sedimentary ini apa sih? Okay, good. Iya, benar. Jadi tadi saya udah jelasin ya sedikit tentang jenis-jenis batuan dan juga siklus batuan. Jadi mulai dari magma, kemudian jadi igneous rock, kemudian jadi sedimentary rock, jadi metamorphic rock, dan akhirnya balik lagi menjadi magma. Nah, jenis batuan yang prosesnya itu dia tererosi dulu atau terkikis, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya mengalami pelapukan, terus dia memadat kembali. Nah, dan memadatnya ini nanti dia menempel bersama dengan benda-benda lain. Nah, ini disebutnya batuan sedimen. Contoh batuan sedimen itu batu kapur ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya limestone. Nah, batu kapur ini tergolong sedimen organik. Artinya dia batuan yang mengendap bersama dengan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, makhluk hidupnya di sini adalah terumbu karang. Nah, makanya terumbu karang itu ketika dia udah mati, dia warnanya menjadi putih. Gitu. Nah, itulah sebabnya batu kapur juga warnanya cerah gitu kan, putih atau kekuningan. Nah, itu termasuk batuan sedimen organik. Jadi hasil dari pengendapan batuan beku bersama dengan terumbu karang yang sudah mati. This rock is formed when magma cool inside the crust. Nah, jadi dia mendinginnya di dalam. Tadi saya udah sebutin sebetulnya di soal-soal sebelumnya. Jadi apakah dia ini
Nah, jadi kalau kita bicara pembentukan batuan yang terkait dengan magma cooling, berarti antara batuan beku dalam sama batuan beku luar. Nah, batuan beku dalam disebutnya intrusive igneous rock, batuan beku luar berarti extrusive igneous rock. Gitu ya. Nah, ini kan when magma cool inside the crust, artinya dia tidak sampai muncul ke permukaan. Nah, kalau dia sampai muncul ke permukaan namanya extrusive igneous atau batuan beku luar. This rock forms under intense heat and pressure, which squishes the rock layers together. Nah, ini tadi saya udah jelasin. Metamorphic. Ya, kata kuncinya di mana, Davi? Heat and pressure, ya. Jadi ini jadi keywordnya. Nah, jadi pokoknya kalau batuan yang terbentuk karena pengaruh suhu dan tekanan berarti metamorphic. This rock forms after a volcano has spewed out lava and it cools. Ini harusnya udah salah nih, David. Tadi udah saya sebutin. Batuan ini terbentuk ketika magma itu keluar dan dia mendingin. Berarti extrusive igneous. Extrusive igneous. Iya. Jadi bedanya cuma dua-duanya lava yang mendingin atau magma yang mendingin. Nah, cuma yang satu udah sempat keluar. Berarti extrusive igneous. Tapi yang satu lagi intrusive igneous itu artinya magmanya membeku di bawah permukaan bumi. Dia belum sempat keluar. In order for sedimentary and metamorphic rocks to become igneous, they must Nah, jadi bicara siklus batuan. Kalau batuan sedimen dan metamorf ini mau menjadi batuan beku, dia harus bagaimana? Nah, harus melt dulu, harus jadi magma dulu lagi, baru nanti magmanya membeku, jadilah batuan igneous lagi. Kenapa? Karena igneous ini sebelumnya. Nah, kan igneous rock itu tahapan sebelum jadi sedimentary dan metamorphic. Artinya, kalau sedimentary dan metamorphic balik lagi jadi igneous, itu kan mundur. Nah, tidak bisa mundur kecuali dia mengalami proses siklus ini sampai selesai, sampai meleleh lagi jadi magma, dan akhirnya magmanya nanti membeku lagi. Membeku lagi. Nah, jadi batuan beku atau igneous rock. Foliation is and occurs in this kind of rock. Aduh, ini nggak tahu nih. Apa artinya foliation? Ini Pak Gantua di record ya? Iya, kenapa Davi? Halo? Kenapa Davi? Oke. Nanti buat kalau Davi mau ngulang lagi. Iya ya. Nah ini Google aja nggak tahu terjemah dalam bahasa Indonesia. Foliation itu apa? The process of splitting into thin sheets or laminae. Proses pemisahan menjadi lembaran tipis. Nah, thin layers, metamorphic. Jadi itu memang istilah khusus banget ya dalam ilmu ini. Lah gambarnya aja nggak muncul. What is number 4? Oh, ini dia. Nih number 4 yang pakai warna merah. Aduh, nggak tahu nih. Nah, metamorphic. Kenapa ini metamorphic? Karena balik lagi ini jadi magma. Jadi ini magma ya jelas karena dia warnanya nyala. Nah, magma become igneous rock and then
bercampur gitu ya, mengendap bersama dengan material lain. Nah, berubahlah dia menjadi sedimentary rock. Nah, sedimentary rock mengalami heat and pressure sehingga menjadi metamorphic rock. Metamorphic rock melting, kemudian menjadi magma lagi. Gitu. Jadi urutannya kayak gini, Davi. Ini magma, ini batuan beku, igneous rock. Ini sedimen ya. Artinya ini campuran yang bergabung bersama igneous rock sehingga membentuk sedimentary rock. Nah, kemudian metamorphic rock. Nah, balik lagi deh jadi magma. Kita lanjut. What is number one representing? Nah, ini tadi udah saya Number 1, kasih tahu kan, apa ini tadi? melting, sediment, igneous kan? Kan? Tunggu. Iya, igneous, benar. Ya. Yeah. Nah, soal-soal sebelumnya, soal-soal setelahnya berarti bakal ngebahas itu terus sampai semuanya disebut. Number 3. Yang ini. Number 3. Ini apa tadi? Nah, sedimentary ya. Sedimentary itu, ya oke. Okay. What is number 2 representing? Cementation, sediment, eruption, melting. Cementation? Sediment. Oh, sediment. Kan tadi saya udah sebutin ya. Ini igneous, ini sediment. Nah, ini sedimentary rock. Gitu. Jadi ini campuran yang mengendap bersama dengan batuan beku sehingga berubah menjadi sedimentary rock. What is number 5 representing? 5. Nih. Melting kan? Tunggu. Magma. No. Magma kan? Iya, magma. Jadi kalau yang warna merah yang pakai number itu dia menunjukkan bendanya apa di situ. Nah, sedangkan yang warna biru yang pakai alfabet ini prosesnya ya. Dan juga kan di sini nggak ada pilihan melting. Tuh. Melting kan di sini nih di D ini berarti melting. Ini nomor 5 magma, kemudian yang I ini adalah cooling. Nah, kemudian number 1 igneous rock. E ini adalah bisa dikatakan cementation, bisa dikatakan transportation. Nah, number 2 is sediment. Nah, B compaction ya. Kompaksi ya, alias pemadatan kembali. Terus sini sedimentary rock number 3. Nah, kemudian C ini adalah heat and pressure. Kemudian number 4 metamorphic rock. And then D is melting. What is A representing? Nah, apa tadi? Tadi semuanya udah saya sebutin kan? Udah saya sebutin. Pelapukan yang jelas itu. Okay. Nah, ternyata ada 2 jawabannya. Erosion and weathering. What is C representing? Erosion, intense pressure, melting, erupting.
Nah, jadi yang C tadi ini heat and pressure ya. Jadi bisa dari suhu, bisa dari tekanan. What is E representing? Dari magma become igneous rock. Ya, erupting and then cooling gitu. What is B representing? B nih. Dari sedimen menjadi sedimentary rock. What is B representing? Ini kemungkinan ada dua. Kemungkinan ada dua jawabannya. Nah, benar kan? Compaction and No. fragmentation. Jadi bisa dua-duanya. What is D representing? What is D representing? From metamorphic rock to magma. Nah, jelas melting. Loam is a great soil because it contains equal parts of all of the following except Lower. clay, gravel, salt. Loam itu apa loam? Lempung ya. Nah, all of the following are ways to show good soil stewardship except crop rotation, leaving bare patches of soil alone, composting, mulching. Hah? Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai konservasi lahan ya. Jadi maksudnya adalah proses memperbaiki, menjaga, melestarikan keadaan tanah. Nah, itu ada banyak sekali metodenya dan terbagi menjadi 3 kategori. Ada metode mekanik, ada metode kimiawi, dan metode vegetatif ya. Nah, crop rotation ini maksudnya adalah menanam secara bergantian. Nah, ini termasuk ke dalam metode vegetatif. Apa itu metode vegetatif? Metode vegetatif adalah upaya memperbaiki keadaan tanah atau lahan dengan cara menanam pohon. Nah, karena kita tahu pohon ini kan juga bisa memperbaiki keadaan tanah. Nah, yang dimaksud dengan crop rotation di sini adalah misal kita punya sebidang lahan. Nah, kemudian kita tanami pertama kali lahan tersebut dengan jenis tanaman A. Ketika tanaman A ini udah habis, sudah dipanen, nanti kita tanam kembali dengan jenis yang lain, jenis B gitu. Nah, setelah B dipanen, kita tanam lagi jenis C. Setelah udah banyak, baru bisa balik lagi ke A. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga keseimbangan unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi unsur hara itu maksudnya adalah kandungan kimia dalam tanah yang menjadi makanannya tumbuhan. Yang mana setiap tumbuhan itu mereka butuh unsur hara yang berbeda-beda. Nah, jadi jenis A nanti dia butuh unsur hara tertentu, kemudian berbeda dengan jenis B. Nah, makanya
dengan berganti-ganti gini diharapkan yang habis itu unsur haranya bukan unsur hara tertentu, jadi tetap terjaga keseimbangannya. Kemudian composting sama mulching itu juga bagian dari upaya-upaya konservasi lahan. Nah, composting itu membuat kompos lah gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. The different layers of soil types is known as soil profile, pedosphere, filtration, soil horizon. Nah, namanya horizon tanah ya. Jadi lapisan-lapisan tanah dari top soil sampai ke bedrock ya. Ini namanya bedrock, ini namanya top soil. Nah, jadi kita lihat di sini yang paling atas warnanya cenderung gelap karena memang ini yang paling banyak mengandung unsur hara. Nah, ini yang paling subur bagiannya. Nah, semakin ke bawah warnanya semakin cerah, artinya semakin sedikit unsur haranya dan akhirnya semakin berbatu. Sampai ke lapisan paling dasar ini adalah bedrock, batuan induk ya. The specific vertical arrangement side view of soil layers depending on the region. Erosion, conservation, soil profile, soil horizon. Ini sama nggak? Soil. Tahu sih. Soil profile ya. Terakhir, the factors that affect the formation of soil includes all of the following except apa? Minerals, magma, dead stuff, air. Nah, ini sebetulnya di kuis yang sebelumnya udah keluar tadi kan, sempat keluar bahwa bukan magma, bahwa tanah itu tersusun dari mineral, kemudian dead stuff. Iya, maksudnya adalah seperti sisa-sisa tumbuhan yang mati membusuk gitu. Jadi tadi disebutnya humus. Tadi istilahnya disebut humus. Kemudian udara juga terkandung di dalamnya. Oke, kita lihat nih skornya berapa. Dua ada V. Tadi 43, sekarang 42. Lumayan lah ya. Nah, nanti mungkin Davi lebih karena sesuai jurusan Davi kali ya. Jadi mungkin lebih kuat di ekonomi nanti. Walaupun memang nggak bisa dikalahin benar-benar. Jadi kan tetap harus dipersiapkan. Geografi dipersiapkan, sosiologi dipersiapkan, ekonomi. Cuma memang boleh mungkin beberapa diprioritaskan. Nah, terus kalau mungkin geografi ini agak berat ya, yang penting ada skornya lah nanti gitu ya. Nah, nanti dikejar skor lainnya di sosiologi dan di ekonomi. Kalau sejarah, Davi gimana? Indonesia and World History. Itu susah nggak? Bagus sih kayaknya itu yang lebih bagus. Kayaknya itu yang lebih bagus sih. Itu mendingan dibanding geografi. Mendingan. Oh iya. Mendingan sih. Itu kayak yang bukan bagusan. Oke, sip. Oke deh Davi, udah jam 6 pas. Kita cukupkan sampai sini. Davi ada pertanyaan nggak? Sekarang enggak sih. Nggak ada ya. Oke deh. Kalau gitu kita sampai sini dulu. Kegiatan belajarnya kita siap-siap sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kentuh.